Sabar ya. Jadi makan waktu kita hampir setengah jam. Oke, kita mulai. Mana tadi soalnya? Benar ini kak. Ini. Oke teman-teman, jadi kan kemarin kan teman-teman udah ngerjain soal yang ada di modul 2 ya. Untuk yang soal yang ini, yang tabel 5.1, ini kan mencari ini. Nah ini soalnya. Untuk uji hipotesis, ini mau kita bahas atau langsung ke contoh contoh yang di mana tuh ya? Yang di soal 5.1, guys. Mau dibahas juga kah yang ini? Yang data with data ini gimana? Halo, gimana guys? Mau dibahas nggak? Cukup Pak, nggak usah kalau udah siap. Halo, mau dibahas nggak ya ini soalnya? Tak ada suara. Suara kami tidak masuk ya kak? Iya, apa suara saya ya? Mikrofon saya masuknya enggak nih? Terusan, terusan dari tadi kalian ngomong ya? Coba dong, coba open mic. Ya kak, sudah ada yang nyaut. Ya ampun, ini memang benar-benar ya. Kita ini tidak didukung malam ini. Sabar ya, sabar dulu.
Oke, halo, saya kembali lagi. Oke, boleh tolong cek sound dulu teman-teman. Halo Kak. Oke, halo, ini udah bagus nih. Oke, sabar, mana ya ininya browsernya? Windows. Nah, gini, baru itu. Oke, gimana nih bagusnya? Oke, nah ini jadi ini guys, ini kemarin kalian udah ngerjain ini belum ya? Ini mau kita bahas nggak? Apa ini soal, kok kayak gini sih? Pakai ini aja. Gimana? Apakah mau soal yang ada di 5.1? Bahasan modul 2. Gimana? Ini udah paham belum? Kayak alur-alurnya, ini kan sama aja ya. Nyari rata-rata, kemudian covariance. Ini udah paham belum ya kalau misalkan matriksnya 3 kali 3 dalam perhitungan yang ini? Halo, gimana? Halo? Gimana guys? Mau dibahas nggak yang ini? Tahu lanjut? Ada kok Kak suaranya. Mungkin boleh dibahas dikit deh Kak. Soalnya itu kan cara nyari determinan tuh matkul ALIS semester 3 ya. Barangkali teman-teman ada sedikit lupa caranya. Oke, maksudnya determinan 3 kali 3 ya? Kalau determinan 2 kali 2, ngerti kan? Ngerti Kak? Ngerti Kak. Oke, good. Sampai mana tadi? Oke. Yang pertama itu pastinya kan nentuin hipotesis dulu ya. Teman-teman pasti udah paham bagaimana menentukan hipotesis. Yang pasti misal kalau misalkan ditanya ini apa ditanyanya? Mereka ingin membuktikan apakah rata-rata ketiga komponen tersebut pada perempuan sehat benar-benar sesuai dengan nilai standar yang diduga, di mana nilai standarnya itu ada 4, 50, sama 10. Ini di masing-masing setiap variabel. Ada laju keringat, kandungan natrium, sama kandungan kalium.
Nah, pasti H0-nya itu biasanya dia kayak pro terhadap soalnya gitu. Biasanya saya mengingatnya seperti itu ya. Jadi kayak kalau terima H0 berarti rata-rata ketiga komponen tersebut sama dengan standar yang diduga atau nilai diduganya itu 4, 50, sama 10. Nah, udah dapat hipotesisnya, taraf signifikannya ini 10%, artinya nanti selang kepercayaan kita ada di 90% ya. Kita cari juga yang pertama itu terus selanjutnya kita cari matriks covariance-nya. Kemarin pertemuan 1 kita udah belajar bagaimana cara mencari matriks covariance. Itu awalnya mencari nilai rata-rata dari setiap variabel. Nah, X1 tadi ini rata-ratanya 4, sekian, X2 sama X3. Jadilah seperti ini ya, matriks kolom atau ini vektor ya. Ada tandanya, ada X bar artinya rata-rata. Terus cara mencari covariance, teman-teman juga kemarin udah belajar, tapi kemarin itu 2 kali 2 ya? Oh iya, ini ada S11 kayak gitu ya, sampai dengan kita nanti cari S22, S33, S123, 12, 13 sampai 123. Nah, jadilah seperti ini teman-teman ya. Di sini bisa dilihat matriks covariance dari data tadi. Ada 20 data ya. Ada 20 data. Terus cara mencari determinannya gimana? Bisa nggak ini ya digambarin? Gimana sih ini? Kayak gini ya. Jadi cara mencari determinannya ini A11, A21, A31 ya. A12, A22, A32, A13, A23, A33. Oke. Jadi untuk mencari matriks determinan, variansnya ya. Jadi kita itu tuh bisa memilih satu baris dari matriks covariance atau satu kolom. Nah, hack-nya adalah kalian bisa pilih dari barisan-barisan itu yang dimana nilainya itu paling kecil. Biasanya ada yang nolnya gitu. Kayak misalkan di sini tuh 0. Nah, udah boleh tuh dipilih tuh baris yang ini aja, baris pertama untuk sebagai nanti inputan mencari determinan. Kalau misalkan di contoh Bhumika kan Bhumika pakai yang baris yang pertama ini ya untuk mencari determinannya. Nah, caranya itu kalau misalkan kalian pakai yang baris ini, nah itu rumusnya adalah A11 nanti di sini A11 dikali kalau misalkan A11 berarti nanti yang pengalinya itu adalah yang di sini A22 dikali A33. Nah, terus kayak rumus AD min BC gitu dikurang. Nanti kan di sini kan biasanya B itu sama C-nya itu di sini. Nah, jadilah kayak gitu. Nah, kalau misalkan mencari kalau misalkan yang di tengah gimana? Ya udah anggaplah ini tuh kayak dicoret gitu. Nah, nanti kalian kaliinnya yang ini. Pokoknya kali silang gitu deh, ini sama ini, dikurang yang min 5 dikali min 1. Sampai dengan nanti pakai yang data dari min 1,810. Itu untuk mencari determinan. Nah, gimana kalau misalkan determinannya itu pakai yang baris yang di tengah? Oh ya udah, berarti nanti di sini yang sebagai A11-nya itu adalah yang 10,01. Nanti yang jadi A12-nya itu 199,78. A3-nya nanti adalah minus 5,65. Seperti itu.
Itu untuk mencari determinannya. Ya sudah, nanti ngikutin aja rumus yang ini. Kemudian ini penjabarannya teman-teman di sini untuk mencari determinannya. Terus untuk hitung minor. Nah, hitung minor ini mudah ya. Sebenarnya minor itu kayak penjabaran tadi, matriks penjabaran si determinannya. Misalkan kita mau mencari minor ini ya, 691,39. Nah, ini kan posisinya ada di A11. Ini kita mau cari minor yang ini. Ini enggak. Kan minor yang ini. Nah, artinya karena ini ada di baris 1 kolom 1, nanti kita kayak tutup ini baris 1 sama kolom satunya. Terus nanti kita kayak perkalian AD min BC gitu. Nanti jadinya A22 dikaliin A33 dikurang A23 dikali A32. Nah, gimana kalau misalkan mencari minor yang di pinggir sini, A13. Nah, udah, nih sebaris gini dicoret. Nanti kalian mengalikannya dengan minornya itu A21 dikali A32 dikurang A22 dikali A31. Nah, nanti hasilnya adalah ini. 305,14. Itu untuk mencari minor. Lanjutin aja sampai A33. Berarti nanti kalau misalkan mencari A33, itu yang kayak ditutup itu kolom sini sama kolom sini. Perkaliannya A11 dengan A22 dikurangin A12 dikali A21. Seperti itu. Nah, terus cari kofaktor. Kofaktor ini hasil dari minor itu kayak diberi apa ya? Tinggal diberi tanda aja. Kalau di sini itu positif, negatif, terus ini positif. Nanti bawahnya kayak dimulai min, positif, min, positif, min, positif, kayak gitu. Jadi yang awalnya dari minor, ini kan negatif semua. Positif semua. Terus ketika dikofaktorkan, itu dikasih kayak gini. Yang tadinya positif 26 jadi minus gitu. Dan seterusnya, itu untuk mencari kofaktor. Nah, kalau misalkan adjusted, itu untuk berlaku di matriks 3x3 adalah transpose dari matriks kofaktor. Karena memang ini matriksnya simetris ya, simetris. Jadi kalau misalkan ditransposkan itu sama aja. Oke, selanjutnya. Nah, ini mencari inverse ya. Rumus inverse kalau 3x3 tetap sama ya, 1 per determinan yang tadi. Determinannya ini, determinan dikali metrik adjusted-nya. Tinggal dikaliin saja. Nah, selanjutnya ketika kita udah mendapatkan tadi matriks inverse dari covariance, terusan juga udah menghitung kita udah tahu rata-ratanya ya tadi, kita bisa menghitung T-hotelingnya. Nah, ini ya teman-teman, bisa pakai rumus yang ada aja. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Nah, gimana cara memasukkannya? Oh ya, kita pakai yang di sini aja ya. Jadi N kita kan tadi ada 20 ya. N kita kan ada 20. Jadi dituliskan di sini 20. Terus X ini adalah rata-rata dari masing-masing variabel. Ini ada X1, ini ada X2, dan X3. Kemudian mu0 ini merupakan nilai duga yang sebelumnya itu. Ada 4, 50, sama 10. Nah, ini dikurangkan. Ingat kalau misalkan di awal itu harus ditranspos. Ya, nih ditransport. Artinya bagaimana? Nanti perkaliannya itu adalah 20 dikali, ini berapa nih? Ini pengurangan ini berapa ya teman-teman? Ini kan 0,61 ya. Terus 45,27 dikurangi 50 berapa? Minus 4,73, Kak. Oke, minus 4, 9 lagi.
73. Kemudian 10 kurang 10 kan 0. Nah, nanti bentuk perkalian itu kayak gini. Dikali dengan ini dari matriks inverse covariance-nya. Dimasukin aja ya. 0,5, terus 0,06, 0,403, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan yang ini tetap tidak perlu ditransposkan, atau kita tulis lagi 0,61 minus 4,73 sama 0. Nah, kayak gini. Kemarin tuh di pertemuan pertama ada yang bilang, Kak, selanjutnya tutorin perhitungannya juga. Nah, jadi kayak gini itu perhitungannya. Yang pertama, kalian bisa mengalihkan ini dulu. Yang ini, bagian yang transpose ini dengan inverse covariance-nya. Nah, nanti hasilnya itu, hasil ini silakan dikalikan. Hasil ini berapa? Kalian kemarin udah ada yang hitung belum? Ini kan matriks berapa ini kan 1 kali 3 ya. Berarti nanti tuh hasilnya itu bakalan A, B, sama C. Matriks kolom. Matriks kolomnya dikaliin sama yang ini. Nah, ke sini dikaliin ini. Nanti hasilnya bakalan kayak satuan gitu. Nanti hasil satuannya dikalikan sama 20. Yang pada akhirnya, gimana hasilnya? Nah, ini dia. Kayak gini sih jadinya. Yang pada akhirnya nanti hasilnya adalah 9,73. Terus nanti teman-teman hitung TH kuadratnya ya, pakai rumus ini. Tadi kan N-nya 20 dikurangin 1 dikali P-nya. P-nya adalah jumlah variabel pengamatan kita. Tadi ada laju, ada apa lagi ya tadi? Oh ini ya, sweet rate, sodium, potasium, terus dibagi sama N min P, 20 kurang 3 dikali F. F-nya 3,20. 20 min 3 itu 17. Nah, ini enggak ya? 3,17. 3,17 itu nilainya sekitar itu 0,5 ya. 3,17 itu nilainya sekitar 3,20. Ya sudah, dikalikan saja. Nanti hasilnya adalah 8,18 dan ternyata nilai dari T kuadratnya itu lebih besar daripada TH kuadratnya. Artinya kita tolak H0 kalau misalkan T kuadratnya lebih besar. Yang artinya apa? Artinya balik lagi ya ke hipotesis. Hipotesis kita itu H0-nya kan karena tolak H0, berarti kita terima H1. Rata-rata ketiga komponen tidak sama dengan 4, 50, sama 10. Dan artinya memang, artinya tidak sama ini bukan berarti ketiga-tiganya itu nilainya bukan ini ya. Atau biasanya disebutnya minimal ada satu nilai yang sama, entah 4-nya yang sama, atau 10-nya yang sama, tapi angka yang lainnya itu nggak sama, makanya dia nggak bisa disebut sama semua. Nah, itu untuk yang nomor 1. Oke ya, dari sini. Ini penerapan RStudio-nya. Terus lanjut ke 5.1. 5.1. 5.11. Oh, beda ya? Wait. Ini jemitnya.
Nah, ini soal 5.1. Kita akan mengevaluasi menggunakan cara yang tadi gitu. Tapi ini bedanya datanya itu lebih dikit ya. Ini kan 2x2 dan data observasinya hanya 4. Kemudian nilai dugaan awalnya adalah 7,11. Di sini kita taraf nyatanya ada di 0,05. Oke, adakah yang mau menjawab soal ini atau menjelaskan dari hasilnya? Rahma, oh ya silakan Rahma Gustriana. Ini gimana Kak? Ini aku share screen atau gimana Kak? Iya, boleh deh share screen aja. Oke. Oke, sudah kelihatan. Oke, kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya Kak. Oke, jadi aku nggak nulis soalnya, langsung nulis yang A itu kan menghitung T kuadrat untuk hipotesis nolnya itu rata-ratanya tuh 7,11 menggunakan data X-nya 2868 terus 12, 9, 9, 10. Nah, terus yang pertama tuh identifikasi dulu yang diketahui. Nah, kalau yang diketahui di soal itu kan N-nya atau jumlah baris datanya kan ada 4. Terus P atau jumlah variabelnya itu ada 2. Terus di situ diketahui bahwa H0-nya itu mu-nya tuh sama dengan 7,11. Nah, langkah pertama tuh kita cari rata-ratanya dulu. Ini data kolom pertama di jumlah, terus dibagi 4 hasilnya 6, terus data pada kolom kedua di jumlah dibagi 4 hasilnya 10. Nah, terus cari matriks covariance. Pertama cari S11, rumusnya itu data pada kolom 1 terus dikurang dengan rata-rata data kolom 1. Terus dikuadratin, dijumlah dibagi 3 dapatnya 8. Terus sama untuk S22 itu berlakunya untuk data di kolom kedua, covariance-nya tuh dapatnya 2. Terus S12 itu perkalian antara selisih tiap data di kolom 1 dengan kolom 2 dengan rata-ratanya, terus dibagi 3 hasilnya minus 10,3. Terus selanjutnya kita cari, terus didapatkan matriks covariance-nya itu 8 minus 10,3, terus minus 10,3 sama 2. Terus habis itu kita cari inverse-nya. Inverse-nya itu 1 per determinan dari matriks covariance-nya. Jadi determinannya itu 8 kali 2, 16, dikurang dengan minus 10 per 3, dikali dengan minus 10 per 3. Terus dikali dengan adjoint-nya. Adjoint-nya tuh tinggal yang diagonal utama ini ditukar, terus yang diagonal ini dikali minusnya. Diperolehlah hasilnya 9/44 dikali dengan matriks 2, 10 per 3, 10 per 3, 8. Terus sebelum masuk ke rumus T kuadrat Hotelling, kita cari dulu X bar dikurang mu0. Mu0 itu yang dihipotesiskan tadi. Jadinya X barnya kan 6, 10 dikurang dengan 7, 11 dapatnya minus 1, minus 1. Terus lanjut ke hitung T kuadrat Hotelling. Rumusnya N dikali X bar min mu0 ditranspos dikali dengan matriks covariance-nya terus dikali dengan X bar min mu0. Ini N-nya 4, terus tadi kan ini dapatnya minus 1, minus 1 ditranspos jadi mendatar gini, terus dikali dengan inverse-nya tadi 9/44 dikali dengan 2, 10 per 3, 10 per 3, 8, terus dikali dengan X bar mu0-nya tadi minus 1, minus 1 tanpa ditranspos. Terus di sini aku kalikan dulu skalarnya, dapatlah 36/44. Terus habis itu ya dikali matriks ini
minus 1 dengan 2, 10/3, 10/3, 8, hasilnya minus 16/3 sama minus 34/3. Terus habis itu hasilnya ini dikali lagi dengan matriks yang minus 1 ini. Diperoleh hasilnya 36/44 dikali dengan 50/3. Nah, hasilnya 13,636. Terus yang kedua, kan disuruh cari distribusi T kuadrat, hitungnya. Nah, rumusnya ini N min P dikali P, terus dikali FP N min P dengan derajat taraf signifikansinya ya. Nah, terus tinggal dikali, ini F tabelnya dapat 19,0, terus yang hasil ini dapat 2, terus 2 dikali 19, 38. Nah, karena T kuadratnya itu lebih kecil dari TH, berarti kan 13,3636 tuh kurang dari 38,0. Maka di sini kita akan terima H0. Jadi kesimpulannya tuh tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan mean vektor berbeda dari 7,11. Jadi gitu Kak, kalau dari hasil perhitungan saya. Oke, terima kasih Rahma. Hasilnya berarti terima H0 ya? Iya Kak. Tidak ada bukti untuk menyatakan mean vektor berbeda. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dari kalian apakah sama semua seperti Rahma atau ada yang beda? Jadi tadi, sorry, boleh di zoom nggak yang di perhitungan T kuadratnya? Ini Kak. Oke, ke atas lagi. Oh, N-nya 4. Oke, minus 1, benar. Dikali inverse-nya ya. Determinannya 9/44. 36/44 itu dari 9 kali 4, 36. Dibagi 44. Oh, oke. Minus 16/3-nya itu dapat dari Ini minus 1 dikali 2, terus ditambah minus 1 dikali 10/3. Oh, mungkin di sini ada kekeliruan ya. Tapi kalau caranya memang diajarin kayak gini di kelas atau gimana? Gimana maksudnya Kak? Ini skalarnya harus dikaliin ke dalam dulu ya? Iya, kalau di sini kan jawaban Rahma itu untuk inverse-nya itu kan masih dalam bentuk apa ya dia? Belum jadi matriks seutuhnya ya. Di situ kan tulisannya masih 9/44 dikali dengan adjoint-nya. Sedangkan iya, kayaknya ini ada kekeliruan deh. Harusnya memang dikalikan dulu nanti inverse matriksnya itu sampai dapat matriksnya aja. Baru nanti matriksnya itu dikaliin dengan minus 1, min 1 yang vektor baris yang ditransposkannya itu. Nanti hasilnya itu kan bakalan 1 kali 2 ya. 1 kali 2. Nah, 1 kali 2-nya itu kamu kalikan lagi dengan matriks min 1 yang kolom yang di akhir itu. Nanti menghasilkan nilai satuan. Karena kan dari matriks 1 kali 2 dikali 2 kali 1 ya. Nanti bakalan hasilnya 1 baru dikaliin 4. Seperti itu. Oke deh Kak. Oke, mungkin bisa dipahami ya Rahma itu perbaikan dari saya. Kalau yang lain apakah ada yang
ada yang berbeda jawabannya? Sama semua sama Rahma. Halo, gimana yang lain? Yang kumpul tugas baru 24 orang. 23. Halo, tidur nggak kalian? Gak ada suaranya. Egi, ada Egi. Ada, Kak. Jawabanmu gimana? Apakah sama dengan Rahma? Aku belum selesai, Kak. Tadi habis ke toilet dulu soalnya. Belum selesai. Tapi sebelumnya ngerjain soal ini. PR kan, Kak? Yang tugas. Mm-mm. Oh, ya, kalau yang tugas aku udah ngerjain, tinggal kumpul. Ya, jawabannya gimana? Sama atau enggak? Kalau dilihat sih kurang lebih sama, Kak. Oh, sama kalian. Cara-cara mencari T-cuttingnya juga sama? Iya, Kak. Bahkan perkalian S inverse-nya? Iya, Kak. Memang gitu ya caranya ya? Izin jawab ya Kak, setahu aku kalau perkalian matriks itu kalau skalar tuh emang bisa bisa didahulukan gitu Kak. Kalau matriksnya emang nggak bisa ditukar-tukar urutannya, tapi kalau skalar setahu saya memang bisa. Tapi nggak tahu ya Kak, ntar coba aku cek lagi. Iya, karena sebenarnya jawabannya berbeda kita ya. Gitu ya. Itu kan soal nomor 1 ya. Minus. Oh, sama, guys. Benar. 13,636. Oh ya, saya 64. Sama-sama. Benar kok, benar. Keren. Oke Kak. Oke, benar ya jawabannya kayak gini. Iya, benar. Oke, Trim Rahma, next kita ke soal selanjutnya. Mana ya? Ini penjelasannya agak susah ya. Pembahasan modul. Oke, selanjutnya. Nah, ini agak susah ya. Ini soalnya sudah saya translate ke Indonesia. Seorang antropologi fisik melakukan analisis mineral pada 9 helai rambut kuno dari Peru. Nah, hasilnya ada kadar kromium sama strontium. Berarti di sini ada 2 variabel ya. Berarti P-nya nanti akan ada 2 dan cara mencari inverse-nya nanti
atau determinannya nggak seribet soal yang pertama, atau pakai cara yang dijelaskan oleh Rahma tadi boleh juga. Terus di sini ada data-datanya bahwa diketahui bahwa kadar komonium rendah, kurang dari 1 sampai 0,100 ppm, mengindikasikan adanya diabetes. Nah, sementara kadar strontium merupakan indikator konsumsi protein hewani. Nah, di sini kita harus membuat yang A, buatlah gambar, bentuklah dan gambarkan elips kepercayaan 90% untuk vektor min populasi, dengan asumsi bahwa 9 helai rambut Peru ini merupakan sampel acak dari individu-individu yang berasal dari suatu budaya Peru kuno tertentu. Nah, gimana dari kalian? Apakah ada yang menggambarkan ini elipsnya? Gimana teman-teman? Apakah boleh di-share gambar elipsnya seperti apa? Siapa yang akan share screen? Tadi udah perempuan, sekarang coba Arielva. Adakah Arielva? Apakah ada Arielva? Nggak ada Arielva. Yang lainnya siapa ini ya? Muhammad Ridwan. Ada nggak Muhammad Ridwan? Hadir Kak. Iya. Gimana? Tapi Kamu saya udah? saya belum ngerjain sama sekali nomor 2. Oke. Yang lainnya apakah ada? Kalau tidak ada, itu soalnya mana ya? Oke, ini saya akan share screen saja. Tadi kan di soalnya minta apa dia? Buatlah elips kepercayaan 90% ya. Dan cara memproyeksikan. Nah, jadi kita akan menggambar elips kepercayaannya. Kayaknya Nah, jadi ini ya teman-teman. Kita kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 8, 9 ya. Ada 9 data. Nah, di mana untuk menggambar elips kepercayaannya ini sama aja kalau misalkan kalian itu membuat di
diagram Kartesius, ada X1 sama X2-nya. Nah, kalau misalkan di sini di contoh ini X1-nya itu adalah yang X dan X2-nya adalah di sumbu Y. Jadi tinggal petain aja, kayak di sini kan ada data X1 ya. X1-nya itu ada yang minus kan 0,48. Berarti 0,48 itu nilainya sangat kecil ya, ada di kayak di sekitaran 0 di sini. Nanti S2-nya itu ada di 12,57. Kayak gini lah, mungkin di sini ya. Gitu. Dan semuanya itu divisualisasikan ke dalam bentuk kayak diagram Kartesius tadi, kayak titik-titikin aja tuh data-datanya. Tapi di sini memang kurang bisa diperbesar ya di RStudionya karena memang ada nilai outlier. Outliernya itu ada di data pengamatan yang kedua, yaitu nilai X1-nya ada di 40,53 sama X2-nya itu 73,68. Itu nilai ini itu sekitar adanya di sini. Nah, ini nih. Sebenarnya tuh ada titik ya di sini nih. Ini titik di sini. Kan 40,53 sama 73 ya, sekitar segini. Ini ada outliernya. Nah, untuk bentuk elipsnya itu nanti di tadi kan covariance-nya. Oh, salah. Sebenarnya kalau dalam menentukan bentuk elipsnya itu seperti ini atau seperti ini, miring ke kanan atau miring ke kiri, itu ditentukan dari melihat nilai korelasi antar variabelnya. Kan di sini ada X1 sama X2 ya. Nanti kalian itu mencari nilai matriks covariance-nya. Kalau yang saya dapatkan, ini saya ngitungnya pakai Excel ya. Kalau yang saya dapatkan itu nilai covariance-nya adalah segini. Kelihatan nggak ya? Untuk X1-1-nya itu 176, S12-nya 287. Ini sama ya untuk S21-nya sama aja 287 dan S22-nya 527. Nah, kalau misalkan di bagian ini, di bagian korelasinya itu bernilai positif, maka nanti bentuk dari elipsnya itu adalah kayak ke kanan gitu dia, miring ke kanan. Nah, seperti ini. Kalau nilai positif seperti ini. Kayak apa sih namanya kalau regresi itu ya linear positif ya. Yang artinya di mana ketika nilai X1-nya itu semakin besar, maka X2-nya juga nanti akan semakin membesar. Itu bisa dilihat dari gambarnya di sini. Misalkan kalian punya titik di sini ya. X1-nya itu adalah berapa di sini ya? Misalkan 3. Nah, X2-nya itu bisa aja nilainya sekitar mungkin di sini adalah 19. Nanti kalian ke kanan lagi nih, itu nilainya adalah 5. Bisa naik lagi menjadi X2-nya menjadi misalkan 22. Nah, artinya apa? Ketika ada kenaikan di X1, di data X1, maka X2-nya juga bisa aja naik. Tapi nggak semua data, namun interpretasinya gitu. Kalau misalkan nanti kalau misalkan nanti di sininya minus gitu ya, itu berarti elipsnya itu negatif seperti ini atau ini. Nah, seperti ini. Ini yang negatif. Ini contohnya ada di contoh yang dijelaskan sama Rahmat tadi ya. Sama Rahmat tadi kan kita ada 4 data ya. Nih ada 4 data. Jadi ketika X1-nya itu semakin besar, maka X1 semakin besar, maka X2-nya itu semakin turun. Nah, kita bisa lihat ke sini. Maka dia semakin ke kanan ya. Semakin ke kanan di mana X1 semakin membesar, tapi X2-nya malah menurun gitu. Nah, artinya di situ adalah korelasinya negatif. Kalau misalkannya A itu korelasinya positif, bisa dilihat dari nilai covariance-nya. Seperti itu. Ya.
Nah, terus apa nih yang kedua? Ada yang udah mengerjakan nomor yang B, peroleh interval kepercayaan serentak 90% untuk mu1 dan mu2. Gimana? Udah ada yang mengerjakan? Atau bisa dijelaskan? Belum pada ngerjain ya yang B. Gimana? Coba Gracia. Saya belum, Kak. Gimana Gracia? Saya belum, Kak. Belum. Yang lain. Siapa ini ya? Labo. Tidak ada Labo. Terus kalian absen aja lah ya. Naila ini ada ya? Naila ada nggak? Naila Safira. Iya, kenapa Kak? Ya, kamu yang B, apakah sudah mengerjakan? Bisa dijelaskan ke teman-temannya bagaimana? Yang B ini nih. Ini lumayan banyak ya kalau dijabarin. Gimana Naila, bisa dilihatkan jawabannya? Kalau yang B itu aku nggak digambar gitu, Kak. Yang B, Terus iya. perhitungannya juga belum selesai. Yang B memang nggak digambar, dihitung. Belum beres ya? Baru sampai mana? Boleh dikasih lihat? Halo Naila. Sepertinya tidak ada. Oke, lanjut. Romauli. Apakah ada Romauli, Octavia? Ada Kak. Ya, gimana Romauli jawabannya? Sudah mengerjakan kan? Sudah Kak. Ya, boleh ditunjukkan hasilnya kepada teman-teman yang nomor B. Maaf ya Kak, tulisannya jelek. Oh ya, it's okay. You silakan presenting.
Kak, 511 bukannya, Kak? Ya, yang 511B. Lo gimana? Bisa? Belum selesai, Kak, ternyata. Oh, belum selesai. Baru sampai mana? Masih 5.1, Kak. Sama dari 1. Oke. Yang sudah 5B lah ya kita nyebutnya. 5B siapa? Afifah, apakah sudah? Ya, Afifah. Ada? Afifah nggak ada ya? sebentar, Kak. Oh, ada. Oke, Afifah bisa presenting ya. Yang lainnya mungkin saya absen dulu. Sekalian absen. Evi, apakah ada? Ada, Kak. Oke. Itu yang 5.1.1 itu ya, Kak? Iya, yang B, yang poin B. Lanjut absen dulu ya, nanti sambil menunggu Afifah. Kalau Nabila Syarfina. Hadir, Kak. Oke. Mauli ada. Naila nggak ada ya tadi ya? Naila nggak ada. Oke. Naila ada, Kak. Oh, ada. Aduh, robot lagi. Naila ada. Rosalia Siregar. Ada, Kak. Kayak Labo tadi nggak ada. Ana. Oke, udah ya. Ini bukan, Kak. Wait. Iya, soalnya yang itu. Yang poin B. Ini poin D ya. Yang poin B-nya udah belum? Yang mencari apa tadi? Loops kepercayaan 90%. Cuman sampai itu, Kak. Oh, yang B-nya belum ya? Ini yang mana? Iya, Kak, belum. Ini minus 33, iya benar. Minus 33. Someone to wants to join.
Wait. Ya tadi cara tadi. Belum selesai. Ini kayak yang 3 ya. Kamu masukin datanya di mana nih? Hotelingnya 9 Oh iya, ini yang D ya. Ini yang D. Yang B-nya siapa yang udah? Itu yang poin D ya. Oke. Mungkin nanti Afifa presenting yang D ya. Ini aku Oke. Selanjutnya tadi Hana nggak ada ya? Aprilia Dewi ada nggak April? April nggak ada. Giovanni. Oke, Giovanni tadi namanya. Ali Amara. Hadir, Kak. Oke. Ali Amara ada. Sania Dewi. Sania Dewi. Hadir, Kak. Muhammad Ridwan. Nggak ada ya tadi Muhammad Ridwan. Hadir, Kak. Oh, ada. Dari Samudra. Darius. Hadir. Oke, Darius. Hana ada. Oke, Hana. Darius. After Darius. Rahma tadi ada ya. Arialfa nggak ada ya. Tadi di awal dipanggil nggak ada. Muhammad Naufal. Ujung NIM 116. Hadir, Kak. Ya, Naufal. Gracia. Hadir, Kak. Gracia. Fabio. Tidak ada Fabio. Khairul Anam. Hadir. Oke, ada. Muhammad Naufal siapa ya dia? Naufal R. Enggak ada. Hadir, Kak. Oke. Arianta Kusnul. Hadir, Kak. Oke, thanks. Arianta. Siapa Fabio? Ya, kenapa Fabio? Oke. Oh ya, Fabio gimana? Nomor 5.11 poin B boleh kasih lihat jawabannya. Nomor 5.11 yang B, yang poin B. Oke. Untuk yang poin C ya, poin C itu apa sih? Peroleh interval kepercayaan 90% dengan cara memproyeksikan elips. Semua komponen. Apakah tampak bahwa memiliki rata? Yang B. Oh, yang C itu gigi plot. Mengikuti distribusi normal, lagi analisis dengan menghapus observasi yang jelas faktor terakhir. Nomor 3, siapa yang bisa presenting ini kayak membuat plot gigi plotnya, terus nanti disimpulkan apakah pola datanya itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Siapa yang bisa? Nomor 5.11 soal 5.11 poin C. Ini Rana udah. Ini sekarang Fabio. Siapa yang
Mhm. Yang A tadi udah belum ya, guys? Gimana teman-teman? Tadi yang A udah belum? Udah kakak yang jelasin tadi. Udah ya, Rahma tadi. Oke, lanjut Mami. Lanjut. Ya, sudah kelihatan. Oke, terima kasih Fabio ya. Iya, caranya secara konsep udah bener ya. Mi 1, Mi 2-nya, rentangnya masing-masing. Nilai 2,306 itu dapat dari mana? Oh, itu. Oke. P-nya 2, benar. Di rentang 90%, jadi pakai 0,1. Oke. Rentang vokalnya. -5. Terus penjelasannya, min strontium level 10 berada dalam interval. Iya. Titik mu 1,10. Oke, kenapa titik mu 1,10 berada di dalam elips?
Oke. Jadi kamu tadi udah dapat kan tentang apa selang kepercayaannya. Nah, kalau misalkan titik mu1 itu hanya mu1 ibarat katanya mu1,10 berarti kan di situ ada x1 x2 kan. Mungkin nggak dia ada di dalam rentang tersebut. Kenapa bisa dibilang masuk? Gimana? Rata-rata. Jadi maksudnya mu 1,10 itu masih di dalam kayak dalam elipsnya gitu ya? Oke, bener ya. Karena kan kita udah dapet ya tadi kan rentangnya di -5 sampai 15 sama -1,59 sampai 33. Dan ketika diberikan data kayak mu 2 dengan mu2-nya itu adalah 10, maka itu masih di dalam rentang tersebut. Kita lihat bahwa 10 itu masih di dalam rentang elipsnya, rentang kepercayaannya. Oke, benar ini. Apa ada yang beda dari Fabio? Secara konsep benar ya, kalau hitungannya mungkin beda-beda sedikit. Oke. Oke. Iya, terims. Terus untuk yang ketiga itu kan soalnya apakah dengan dugaan ya, dugaan 0,30,10 itu nilainya masuk akal, itu belum terjawab ya di sini. Oke. Jadi so far ya terjawab 2 ya, 2 dari 2 dari 3 soal ya. Itu good buat Fabio. Oke, trims untuk Fabio. Iya, yang C, yang titik 3. Kayak gimana? Oh, gambar. Heeh. Poin 30. 30 itu kan berarti X1 ya. Ini X1 yang mana? Ini kayaknya X1-nya yang di X ya. X1-nya 30. Oh, berarti titiknya yang kotak ini ya, kotak ungu ya? Iya nggak sih? Iya. Kalau misalkan dari visualisasinya, artinya titik 30,10 ini tidak masuk dalam elips, bener nggak sih? Kayak nggak masuk akal lah ya, bisa kita simpulkan begitu kan. Soalnya itu kan apakah dugaan 0,30,10 itu masuk akal? 0,30 atau 30,10? 0,30. Tapi soalnya 0,30. Iya, itu salah ya. Bukan salah ya, sebenarnya benar, tapi kurang tepat, maaf ya Pak Bio, karena harusnya di 0,30. Bisa dilihat kalau mungkin kalau 0,30 itu kan mendekati 0. X1-nya di 0, kita anggaplah, terus yang X2-nya itu ada di 10. Kemungkinan masih masuk ya di dalam elipsnya. Oke, itu koreksi dari saya. Oke, mungkin terima kasih untuk Fabio. Apakah ada yang mau show off yang 3? Kok yang 3? Yang C. Tadi yang siapa kayaknya?
Sebelumnya Afifah ya. Afifah mengerjakan yang C nggak sih? Menguji. Jadi kalau misalkan yang C, itu kan ada rumusnya. Ya. Nah, kan kita kan punya rumus, ada di atas banget. Nah, kita kan punya rumus kayak gini ya, teman-teman. Sebelumnya itu, teman-teman memang harus cari X bar-nya, terus cari, gimana sih ini, maaf ya. Ada X bar-nya, N-nya kan udah tahu ya, kita kan ada tadi observasi, totalnya ada 9 observasi, terus ada X bar-nya juga, tinggal cari aja, tadi ada 2 variabel, terus mu-nya ini kalian ganti dengan soal tadi, kan ada ya datanya 0,30 sama 10. Nah, dimasukin tuh ke mu-nya. Jadi, nanti di sininya itu adalah 0,30. Sini adalah 10. Terus dikaliin lagi nanti sama apa ini? Matriks inverse dari covariance. Kayak gitu. Gimana? Adakah yang sudah? Atau tadi saya melihat punya Afifah ya? Gimana? Afifah apakah mengerjakannya seperti itu? Tidak ada. Afifah, masih di mute nggak? Ya, Kak. Ya. Kamu mengerjakannya seperti itu tidak ya? Ya, tadi. Nah, seperti ini. Jadi nanti mu ininya tuh diganti pakai 0,30 sama 10. Gimana? Iya atau enggak? Kayaknya nggak terlalu detail. Enggak ya? Beda ya? Enggak kayak gitu? Oke. Atau ada yang mau kasih jawabannya? Kasih lihat jawabannya. Kali ini saya belum menghitung secara keseluruhan juga sih, baru pakai Excel. 0. Oke, mungkin kita bahas aja ya, tapi saya minta bantuan teman-teman. Oke, kita bahas aja. Anggaplah kita pakai rumus yang ini ya. Jadi kita ingin menguji apakah si data 0,30, 10 itu masuk akal. Jadi dapat X bar-nya berapa? Berapa teman-teman? Halo? Gimana? Untuk ini masih soal yang 5.11 ya, pakai data yang apa tadi? Rambut itu ya. Mereka udah cari tuh. Gimana? X bar-nya berapa? X rata-ratanya. Ada X1 sama X2-nya. 5,186. 5,186. Terus yang X2-nya? 16,07. 16,07. Nah, N-nya dulu ya. Kita lupa nulisin ini. N-nya jadinya berapa? 9, Kak. 9. Nah ya, 9 M-nya. Ini kan baru X bar. Terus dikurang sama data kita tadi, yang dugaannya tadi, yaitu 0,30 sama 10 ya. Nah, kita mau nguji nih. Untuk matriks ini transpose ya? Oke, nanti aja ya. Ini kita giniin. Transpose. Wow, gede banget transpose. Matriks inverse covariance-nya berapa?
Kalau punya saya 0,05 049 0,05 049. berapa? Di sini ya? Enggak Kak, masih itu, saya pakai 5 digit di belakang Oh, koma. pakai 2 digit aja ya, biar Oke, lebih siap. kecil. Terus Terus ke sampingnya minus 0,03. minus 0,03. Oh ya, ini bener ya. Segini matriksnya. 0,3, terus bawahnya 0,017. 0,17 ya. 17 berarti 2. Ini ya. Terus dikalikan dengan ini. Kalikan lagi. Tapi dia yang nggak transpose. Ya, kalikan ini lagi ya. Ini harus buat lagi ya. 5,186 gitu ya. 16,07. Terus dikurang 0,30 sama 10. Gitu. Terus tadi Rahma ya. Udah hitung belum ini berapa? Ini dikurang ini. Belum Kak. Oke, kita hitung bareng-bareng aja ya. Jadi yang pertama kita akan menghitung ini dulu. Kehilangan. Nah, ini kalau dihitung itu hasilnya minus 4 karena kita transpose ya. Jadi yang tadinya kolom menjadi baris. Minus 4,89 terus minus 6,07. Nah, seperti ini. Kemudian nanti dikalikan dengan matriks ini. Dengan inverse covariance-nya. Ya, ini silakan dikalikan ya. Antara yang transpose dengan matriks inverse-nya. Nanti hasilnya berapa? Kak, bukannya itu positif ya? Oh, yang mana? Itu kan 5. Oh, yang ini ya? Iya. Yang awal juga tadi juga positif semua. 5, oh iya benar. Rata-rata kan? Rata-ratanya 15. 15 dikurangin oh iya juga ya. Ini sarung rumus. Dikurangin hasilnya 4,89. Oh iya benar positif ya. Oke, sorry. Thanks koreksinya. Jadi ini berapa jawabannya? Ini pasti matriks 1 kali 2. Udah dapat hasilnya? Ini perkalian ini. Berapa? Udah dapat belum, guys? 6
0,062. 0,0662. 6 aja ya. Terus satunya Bentar, Kak. minus 0,02. Boleh sih, ini 62. 24. Oke, segini ya. Benar nggak ini ya hasilnya? Nah, nanti ini tinggal dikaliin, bilang aja. Yang kan perkalian matriks baris kolom tinggal giniin ya. Ini kali ini, nanti ditambah yang ini kali ini. Berapa tuh ya? 2 kali 1 7. Kali matriks 5. Nah, hasilnya itu sekitar 0,1515. Nah, gitu. Dikaliin 9, hasilnya itu adalah 1,364. Nah, gimana? Ada nggak jawaban yang sama? Ini untuk T kuadratnya. Gimana? Adakah yang sama? Semua ya. Terus dari sini baru kita hitung buat yang tadi TH kuadratnya. Rumusnya apa tadi ya? Mana rumusnya? Oh, ini. Nah, kita tinggal kita hitung. Rumusnya adalah kan N-1 ya. N kita adalah 9. 9 min 1 berarti 8. 8 dikali P. P-nya 2. Terus dibagi N min P. N-nya itu 9 ya. 9 dikurang 9 dikurang P. 9 dikurang 2 hasilnya 7. Terus nanti dikali dengan F. P-nya berarti F2, N min P. N min P berarti 7 ya. 2,7. Nah, berarti 16 per 7. Ini taraf berapa ya tadi? Taraf berapa nih guys yang soal nomor 2 ini? Berapa ini? Oh, 90 ya. Berarti di 0, mana ya? Berapa ya? Ini ada yang tahu? F2,7 nilainya. F2,7. Di taraf nyata 0,10. 2,7 itu sekitar 3,26. Berarti ini dikali 3,26. Nah, ini berapa hasilnya? .745 Kak. 7,45 ya. 7,45. Nah, dimana T2 itu lebih kecil daripada TH kuadrat. Nah, artinya apa teman-teman? Berarti kalau kayak gini tolak H0 atau terima H0? Ayo, terima atau tolak? Terima bukan, Kak? Terima Kak. Terima H0, yang artinya bahwa biasanya H0, kalau terima H0 berarti terbukti ya titik 0,30
0,30, 10 berada apa tadi ya soalnya? Masuk akal di dalam elips tersebut. Mana soalnya gitu ya? Ini ya. Apakah vektor 0,30, 10 ini merupakan nilai mu yang masuk akal? Nah, artinya karena kita terima H0, artinya bahwa nilai vektor ini itu masuk akal di dalam rentang 90%. Tadi terbukti ya kalau misalkan dari visualisasi yang dikasih tahu sama Fabio tadi. Kalau Fabio kan tadi pakainya datanya 30,10 ya, dia salah karena buatan AI. Tapi kalau misalkan ditarik visualisasinya, ini misalkan ada elips. Nah, di sini ada 0, ini misalkan ini ada 20, 10, nah itu adanya di sini nih. Kayak gitu bentuk visualisasinya. Mungkin kalian dapat mengerti lah ya, ini elipsnya. Tadi kan mana ya? Aduh, jauh banget. Nah, ini dia. Nilai sebelumnya kan udah kita bahas ya. Pakai hijau. Kalau nilai ininya negatif, teman-teman, berarti nanti bentuk elipsnya positif atau negatif. Nelfon lagi. Gimana? Tadi ya, guys. Negatif nggak Kak, miring ke kiri? Iya benar, harusnya negatif ya. Harusnya tuh seperti ini dia bentuknya. Nah, artinya bahwa wait ya. Saya nelfon. Oke, lanjut. Ya benar ya. Seperti itu. Oke, lanjut aja kita ke soal selanjutnya. Apa nih? Apakah data ini tampak mengikuti distribusi normal bervariabel ganda? Nah, syarat distribusi normal ada yang tahu? Dikatakan distribusi normal. Ini bukan Kak, titik-titik datanya tuh ada di sekitar garis regresi. Kalau dilihat dari kaki-nya. Iya benar, betul ya. Jadi dia itu tuh, aduh, mana ya? Secara sederhana bisa diartikan seperti itu. Kayak gini. Sebentar ya. Saya udah cari tadi. Nah, seperti ini ya. Aduh. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia kayak mendekati atau nempel lah ya, nempel di garis regresinya ini, kalau kata teman kita tadi, nah itu bisa dikatakan normal. Tapi ingat kalau misalkan data kita itu ada outlier, ya nggak sih? Outliernya itu ada ini. Nah, ini ada outlier. Nah, sehingga pada ketika divisualisasikan menggunakan Kiki-plot itu kayak ada satu data yang jauh dari jangkauan si garisnya gitu. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa data ini itu tidak mengikuti distribusi normal. Seperti itu. Kan diskusikan status data ini mengacu pada Kiki-plot pada diagram sebar. Ya, ini sudah terjawab ya. Terus ulangi analisis dengan menghapus observasi yang jelas-jelas merupakan outlier. Nah, tadi kita udah tahu ya, outlier itu adalah
data yang observasi kedua ini, 40 sama 73. Nah, maksud soal 4 ini ada yang tahu nggak maksudnya apa? Kita uji hipotesis lagi, Kak. Yang yang tadinya cuma yang outlier tadi nggak diikutin ke perhitungan. Benar ya, jadi kita menguji lagi tadi seperti yang mana ya? Tadi saya nyari-nyari di mana? Di atas. Nah, ya kita uji lagi nih kayak gini. Nah, tapi pastinya nanti nilai rata-ratanya ini akan berubah, bukan segini. Atau bisa dilihat ya, di sini saya udah ngitung pakai Excel-nya. Nah, jika dihilangkan nih nilai observasi keduanya, rata-ratanya itu sekitar 0,77 untuk rata-rata X1-nya, sama X2-nya itu adalah 8,87. Jadi teman-teman di sini udah masukin aja ke rumusnya lagi, nanti dikurang sama 0,30, 10, terus dikaliin sama ini matriks inverse covariance-nya, terus nanti hasil dikalikan sampai kita uji lagi nih tolakan 0 atau termahan 0. Oke, mungkin bisa dipahami ya yang nomor D ini tadi tuh mirip sama yang nomor B. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Harusnya ini bisa dimengerti ya. Biasanya tuh kalau yang di ujian yang keluar itu yang ini guys, yang buatlah elips ini keluar di ujian. Membuat elips. Kalau buat elips kan yang saya contohkan ini kayak apa ya? Untuk menggambar titik-titik dotnya ini kalian tadi udah dapet ya kayak sama kayak menggambar diagram Cartesius. Terus arah dari elips ininya juga udah tahu. Ini adalah sampel datanya titik X. Terus juga uji tadi ya, uji T-nya itu keluar juga. Tapi kemungkinan datanya itu lebih sedikit daripada yang ini. Ini terlalu banyak sih datanya. Gitu teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau kita cukupkan? Oh iya, tadi yang jawab siapa ya tadi selain Rahma ya? Tadi selama penjelasannya cek Arielva ya? Arielva ya? Iya, Kak. Oh, mana ya? Siapa lagi selain Arielva yang merasa berbicara? Arielva. Sudah ya? Arielva ini. Oke. Itu saja mungkin tutorial dari saya, sudah malam juga. Dikit ya yang datang. Kalian ada bubes ya hari ini? Iya, Kak. Oh, pantas. Terus kenapa ACC hari ini? Oke, itu. Ya, ada yang izin satu ya ke saya, tapi hanya satu yang izin. Yang tidak hadir agak banyak. Oke, it's okay. Sudah lah ya. Udah ya ini ya, tutornya. Oh, boleh. Atau enggak nanti saya buatkan lagi aja ya. Kayaknya lebih rapi, ini kayak jelek. Oke, sama-sama. Yaudah, thanks ya guys. Selamat melanjutkan kegiatan